sebetulnya rumus manifestasi itu simple loh Mas Hendra. Mm-mm. Simple banget. Simple banget. Contoh, seseorang pengen jodoh laki-laki atau perempuan, Mm-mm. dia punya kriteria tertentu nih. Misalnya royal, baik, setia. Contoh gitu ya, setia, royal, baik, istilahnya romantis, humble atau apapun itu. Ya. Ingat, jodoh itu seperti cermin. Dia pantulan kita, betul cermin. Nah, kalau kita mau pasangan setia, artinya sifat setia itu harus ada dulu di kita. Nanti dia merealita pantulannya sama seperti itu. Kalau di dalam pernikahan itu kita pengen suami yang sabar dan lain-lain, ya rilis dulu emosinya, biar isi dalemannya memantulkan realita yang sama. Nah, sehubungan dengan manifestasi yang simple sekali untuk diwujudkan, itu kuncinya cuma kayak gini, Mas. Ketika teman-teman semua Sekarang Teh, betul. setelah kemudian teman-teman mengikuti materi di Abundant Revolution gitu ya, mereka kan akhirnya jadi tahu ya fitrahnya dia siapa gitu. Akhirnya kemudian mereka jadi lebih aware bahwa selama ini bukan semesta yang menolak diriku, tapi aku yang belum menerima diriku sendiri gitu ya. Ibaratnya kan kadang apa ya, kayak orang haus itu loh. Orang haus tapi menolak air karena merasa nggak pantas diberi air gitu kan. Nah, kondisi ketidaklayakan inilah yang kemudian menurut saya perlu untuk kemudian dibereskan gitu ya Teh ya. Dan di Betul. kelas kita di poin mana sih Teh yang paling urgent untuk membereskan ketidaklayakan itu? Aku pengen menikah merasa tidak layak karena udah keduluan sama adikku gitu ya. Terus kemudian aku pengen punya sesuatu, pengen beli ini beli itu, gimana kerjaan aja kayak gini, hutang masih banyak. Nah, merasa nggak layak itu di poin materi apa sih Teh yang paling urgent? Ya, sebenarnya tiga inti materi Abundant Revolution itu kan ada tiga bab ya Mas Hendra. Bab satu Mm-mm. adalah kenali siapa dirimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ini bagaikan pondasi, Mas. Ini pondasinya gitu, pondasi kekuatannya tuh itu. Lalu yang kedua adalah kenali juga bagaimana hukum semesta bekerja di dalam kehidupan kita. Itu tuh Hmm. bagaikan tiang-tiang rumah gitu, Mas. Nah, tapi kalau ada pondasi dan ada tiang, tapi nggak ada atapnya gitu istilahnya ya, ada bab tiganya mempraktekkan, praktek yang dilakukan itu adalah sadar nafas syukur. Lalu berikutnya praktek yang dilakukan adalah menyambut semua realita. Sambut semua realita, baik itu bahagia ataupun sedih, sambut, alirkan, lepaskan. Jadi semua realita itu disambut, diterima, terima aja. Lalu biarkan dia lewat gitu, biarkan dia lewat, alirkan, lepaskan. Nah, rasa yang tadi, rasa tidak layak, rasa aduh kayaknya aku diduluin, rasa-rasa yang nggak nyaman itu kan bukan kita, Mas. Iya, 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 iya. Sejatinya kita kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Nah, yang bukan kita ini, sambut dan terima aja, alirkan, lalu lepaskan. Jadi itu Hmm. ada di bab 3, Mas Hendra. Di Ya, saat kemudian seseorang, sahabat kita misalnya, dia merasa merasa kecil banget di hadapan sebuah impian. Itu kan mereka, aku kan nggak bisa kayak gini gitu. Nasihat apa sih yang bisa Teteh berikan gitu supaya kemudian mereka mengalami titik balik yang keren gitu Teh? ya, sebetulnya ketika realita itu seakan ya, realita seakan jauh dari kenyataanku saat ini, Mm-mm. mimpi itu seakan kayaknya susah banget dijangkau gitu. Kalau yang itu aku pernah ngalamin tuh Mas, Hmm. realitanya agak jauh sama mimpi gitu, tapi merasa kayaknya nggak mungkin itu nggak. Jadi pengalamanku sendiri itu di dalam perjalanan hidup ini, aku kasih syarat nol Mas, syarat nol dalam
menjalankan kehidupan ini, syarat nolnya adalah prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Keren, keren. Oke. Prasangka yang baik pada Allah di atas rata-rata. Jadi saat 2019 yang lalu, income aku kan area 5 sampai 10 juta, belum gede. 5 sampai Hmm, 10 juta, mau 15 20 juta tuh harus pulang jam 11 malam, lama gitu istilahnya. hmm, Nah, di satu titik pun aku ada PR tuh 1,3 miliar yang harus diberesin karena ada judul Harley nyangkut waktu itu. Tapi syarat nol itu begitu kuat gitu. Syarat nol prasangka baik pada Allah di atas rata-rata tuh bener-bener aku taruh di sini, Mas. Aku taruh di sini. Jadi dimanapun aku melangkah, si kalimat itu tuh selalu ada gitu. Dan ketika ada kalimat prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, apapun yang aku mau selama frekuensi ini aku selaraskan sama goalnya, pasti dapat. Karena Allah baik, pasti kasih gitu. Nah, itulah kalimat mujarabnya untuk aku pribadi gitu dalam menjalankan apapun yang aku lakukan. Dan kenyataannya memang iya, PR itu selesai satu-satu dengan judul syarat nol itu. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Aku selalu bilang sama diriku sendiri atau kadang nasehatin atau share ke beberapa temen. Prasangka baiklah pada Allah di atas rata-rata. Apapun yang kamu mau pasti bisa dan pasti terjadi. Kecuali kamu makan kepala kamu sendiri. Itu nggak bisa. Jadi gitu aja Mas. Joke-nya gitu istilahnya. Jadi itu sebetulnya yang men-trigger aku untuk selalu berprasangka baik di atas rata-rata sama Allah tentang apapun yang aku wish, baik banget Allah tuh pasti kasih gitu. Mindsetnya gitu. Nah, jadi itu merupakan caranya apa tuh namanya cara Teh Feby gitu ya untuk mengubah cara melihat dirinya sendiri gitu karena perspektif tentang diri ketika kemudian udah berubah maka realita juga mengikuti gitu ya Teh ya. Betul, betul banget. Keren, Semua keren. berdasarkan data. Data di sini berubah, di sini berubah, realita berubah. Karena realita hidup kita itu hanya pantulan, seperti kita bercermin. Pantulan gambar di cermin itu dia berasal dari orang di depan cermin. Hmm, hmm, hmm. Orang di depan cermin isi ininya, isi pikiran dan isi rasa hatinya apa, itulah yang merealita dalam kenyataan dia. Ya, ya, ya. Simpelnya seperti itu, Mas Hendra. Ya, jadi teman-teman yang kita bicarakan hari ini itu adalah batasan free will kita sebagai manusia bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Tapi tenang, nanti mungkin di segmen lain kita akan merekonsiliasi antara free will dan takdir itu titik temunya di mana gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja dulu sementara gitu. Nah, Teh, aku pengen masuk di tanda-tanda bahwa kita itu belum merasa layak gitu Teh. Kadang kan, oh aku pengen nanti menikah dengan istri profesinya A, B, C dan seterusnya gitu ya. Atau kemudian aku pengen nanti dihadirkan dengan suami dengan penghasilan berapa gitu. Tapi kan kadang kita kita cancel cancel sendiri itu Teh. Kita Ya, karena mungkin perasaan apa ya takut gitu ya atau kemudian ya kita tunda kita mensabotase diri kita sendiri gitulah bahasanya gitu ya itu betul. merupakan tanda-tanda bahwa kita sebenarnya belum pantas ya Teh. Iya, jadi itu tanda-tanda belum selaras. Hmm, 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 Itu hmm, tanda-tanda resonasinya belum sama. Sebetulnya rumus manifestasi itu simple loh Mas Hendra. hmm, hmm, Simple banget. Simple banget. Contoh, seseorang pengen jodoh laki-laki atau perempuan, hmm, hmm, dia punya kriteria tertentu nih. Misalnya royal, baik, setia. Contoh gitu ya, setia, royal, baik, istilahnya romantis, humble atau apapun itu. ya, Ingat, jodoh itu seperti cermin. Dia pantulan kita betul di cermin. Nah, kalau kita mau pasangan setia, artinya sifat setia itu harus ada dulu di kita. Nanti dia merealita pantulannya sama seperti itu.
Kalau di dalam pernikahan itu kita pengen suami yang sabar dan lain-lain, ya rilis dulu emosinya. Emosi sedih, dendam, marah, itu tuh harus dirilis dulu gitu. Biar isi dalemannya memantulkan realita yang sama. Nah, sehubungan dengan manifestasi yang simpel sekali untuk diwujudkan, itu kuncinya cuma kayak gini, Mas. Ketika teman-teman semua menginginkan sesuatu, rasanya apa? Contoh menginginkan jodoh, menikah rasanya, ya Allah, Teh Feby rasanya bahagia banget, Hmm. banget happy banget, misal. Atau yang mau uang lah, 100 juta ke atas per bulan, rasanya gimana kalau itu udah terjadi, ada di tangan kamu, income itu. Rasanya bahagia, senang, gembira. Nah, si getaran rasa itu yang masih di masa depan, kamu rasakan sekarang. Rasa itu, bahagianya, senangnya, bersyukurnya, 227 tuh mulut senyum gitu kan, menjalani hari-hari. Standby lah di sana gitu loh, Mas. Ya. Standby rasa hati. Nah, rasa hati yang konsisten standby di rasa goals itu ketika sudah terjadi, itulah jembatan yang mengantarkan jalan bertemunya antara Hmm. takdir dan free will. Jadi itu adalah substansi dari quantum jumping itu sebenarnya itu ya Teh ya. Yes, Oke. bersyukur sebenarnya.